Oke, ini sudah saya rekam, tinggal nanti di apa sebutnya tuh, diperhatikan betul karena ini sedang dalam proses direkam ya. Oke, saya perlihatkan materi yang akan disampaikan untuk Anda ikuti materi ini sampai dengan nanti. Mohon untuk Noval dan Supiani, speakernya dibuka aja nanti biar bisa interaksi langsung atas nama berdua saja Kosma-Kosmanya ya. Oke, saya sudah sampaikan ini kepada Anda di beberapa waktu lalu dan saya juga beberapa minggu belum mengadakan kegiatan langsung meeting karena memang ada beberapa di antara Anda yang memang keteteran gitu kegiatan pembelajaran online karena masalah kuota gitu. Jadi karena dosen yang lain pakai kuota, sementara Andanya tidak baca haula wala quwata illa billah itu soal lain ya. Quwata illa billah. Hmm. Oke, materi ini ada 16 materi untuk satu ini yang apa? Materi pertama tentang konsep dasar manajemen pendidikan yang sudah disampaikan. Materinya juga itu ada dalam Google Classroom. Kemudian untuk materi diskusi manajemen dalam pendidikan Islam, lalu ada sistem informasi manajemen ini belum disampaikan, standarisasi pendidikan dan penerapan guru dosen ini juga belum disampaikan. Tapi ini sudah di UTS kan? Kalau Anda bisa UTS mengerjakannya berarti Anda bisa mengerjakan itu. Ini kenapa feedback ya suaranya? Apa ada yang ini ya? Coba dimatikan aja ininya apa? eh, Speakernya ya, apa mikrofon. Oke, sekarang kita lihat di materi setelah UTS itu ada pemasaran lembaga pendidikan Islam dan upaya mempengaruhi harapan stakeholder. Lalu ada penyusunan rencana kerja sekolah, ada manajemen sekolah atau madrasah, konsep dan tantangan. Nah, kalian bisa lihat sebenarnya ini materinya sudah pernah dibuat oleh Anda di kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kelompok 9 yang harusnya dilakukan di proses-proses kegiatan pembelajaran online. Maka oleh sebab itu, mungkin mulai minggu depan, saya akan minta kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyajikan materi presentasinya. Ya. Tolong dipersiapkan dengan maksimal, PowerPoint-nya juga sudah, kalau sudah dibuat, kalau ada yang mau direvisi, direvisi lagi. Dua kelompok dulu, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini pasti karena kelasnya ada dua, ada kelas C dan kelas D, maka nanti silahkan digabung saja kelompok 1 kelas C bergabung dengan kelompok 1 kelas D. Gitu. Kemudian kelompok 2 kelas C bergabung dengan kelompok 2 kelas D. Jadi per kelompok berdasarkan kelas berdasarkan kelompok. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi pahami ya. Nah, nanti sesinya, karena kita bulan puasa, kemungkinan kalau pemaparan materinya di siang hari tidak cukup waktunya, maka saya akan minta Anda untuk kuliah dengan saya di luar waktu kuliah hari Sabtu dan hari Minggu. Boleh jadi malam, boleh jadi siang, harinya dari mulai Senin sampai dengan hari Jumat. Karena waktunya kan terbatas sekali gitu. Termasuk saya juga harus memberikan materi-materi tambahan yang perlu disampaikan sebagai penguatan materi lain. Kemudian yang lain-lainnya kita ngikut alur dari materi pokok ini. Jadi minggu depan saya minta untuk hari Minggu atau harinya Anda siapnya hari apa? Contohnya nanti kasih tahu saya. Tapi bagusnya hari Minggu aja lah ya. Itu kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi kalau misalkan biasanya kan bentrok jadwal dengan dosen lain nih. Ini yang saya khawatirkan itu sebetulnya itu.
baik kaitan masalah waktunya bentrok atau waktunya habis. Nah, ini masalahnya. Sementara saya pengen waktunya itu memang betul-betul luang gitu ya, waktunya betul-betul luang. Nah, kalau misal hari kayak Selasa, Rabu gitu jam 9 sampai jam 11 itu 2 jam kayaknya mungkin lah. Nah, kita akan percepat materi ini selesai biar Andanya juga lebih cepat berhadapan dengan Lebaran gitu ya. Biar Lebarannya lebih khusyuk gitu ya. Bukan puasanya jadinya. Lebaran yang khusyuk. Oke, saya akan coba sampaikan hal-hal secara umum saja tentang materi yang 16 ini ya. Jadi materi ini Anda boleh lihat di sini. Apa sih kompetensi intinya? Materi manajemen pendidikan Islam itu pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu memahami dan terampil menguasai, mengimplementasikan dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan Islam pada tiap satuan pendidikan di madrasah. Ingat madrasah. Pak, saya kalau di sekolah gimana? Sama, namanya juga lembaga pendidikan. Tapi karena konteksnya lembaga pendidikan Islam, kan di sini lebih terfokus pada madrasah. Khususnya di tempat tugas masing-masing. Mampu mengelola proses manajerial secara profesional dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dasar manajemen pendidikan Islam secara efektif. Oke, saya melihat kalau ini Anda boleh download di internet ada buku ini. Nih, bukunya gratis. Ada 158 halaman. Judul bukunya Manajemen Pendidikan Islam. Mun melima lumayan lah, tapi kalau ada file gratis kenapa sih harus beli gitu ya? Cari sendiri ya, tapi nggak bakalan dikasih ya. Cari sendiri. Eh, di buku ini ada penjelasan tentang kita lihat dulu ininya apa daftar isinya. Dasar-dasar manajemen, sejarah perkembangan manajemen, pendidikan sebagai sistem sosial, budaya organisasi, struktur dan rancang organisasi pendidikan, pimpinan dan kepemimpinan dalam pendidikan Islam, ada komunikasi dalam pendidikan Islam, perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam, ada motivasi kerja dalam lembaga pendidikan Islam, fungsi staffing dalam pendidikan Islam, manajemen konflik, dan daftar pustaka. Saya pikir kalau misalkan Anda mau, ini bisa dipelajari, bisa dicari bukunya. Walaupun ini sebetulnya nggak lengkap, ya kan totalnya tadi hampir 300 halaman. Ini jumlah halamannya malah 158. Oke, ini salah satu materi saja. Ada buku yang gratis lagi. Oke. Sebelumnya saya mau buka dulu sesi pertanyaan karena saya belum jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Kalau boleh saya akan berikan materi di Google Classroom. Bentar, kalau Anda ngikut screen. Ya, Google Classroom di mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Di sini saya melihat banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Anda. Saya coba sesi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan buat Anda bisa mempelajari lebih lanjut materi ini. Dan mohon diingat tugas mingguannya tetap berjalan ya, jangan sampai lupa. Ini banyak yang masuk keluar, masuk lagi aja ya. Oke, ini banyak pertanyaan dan saya akan catat ininya pertanyaannya karena ini ada recordnya, tanggalnya, jadi jangan lupa semuanya akan terekam dalam slide ini.
tadi saya lupa menyebutkan ya, tadi ada beberapa buku. Nah, ini saya sendiri sampai download banyak buku tentang manajemen pendidikan. Seperti ini saya boleh cek, Anda silahkan nanti cari buku ini di internet, Anda tulis saja ininya apa, keywordnya di toolbar Google itu buku manajemen pendidikan Islam. Nanti dia akan muncul banyak pilihan ya. Anda tinggal download saja. Ini ada judul bukunya Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Ini bukunya bagus ya, karena isinya khusus bicara tentang lembaga pendidikan Islam. Kalau mau lihat buku bagus enggaknya, lihatnya di daftar isi dulu. Dia ngebahas apa gitu. Nah, ini bahasannya Anda bisa lihat nih dari konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam, desain, manajemen dan lain-lain, ini ada bukunya. Saya sudah baca dan buku ini baik sekali untuk dibahas juga oleh Anda. Kemudian ada juga buku lain, itu buku ini tadi yang saya sebut, mungkin Anda nggak lihat bukunya ya, karena yang tampil kan Word. Nah, ini saya liatin di screen ini bukunya ini. Oke, ini juga ada di internet bukunya, judulnya Manajemen Pendidikan Islam, karangan Saifullah. Tolong Anda cari juga ini buku-buku ini sebagai bahan materi Anda untuk menulis resume. Oke, nah tadi saya bilang saya akan masuk ke sesi tentang pertanyaan di Google Classroom. Ini ada pertanyaan dari Linda Nurjana. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana cara yang harus ditempuh agar setiap pekerjaan terbagi dengan baik dalam manajemen suatu lembaga. Pertanyaan ini muncul mungkin karena melihat banyak pekerjaan yang dilakukan tapi tidak terstruktur, tidak sistematis atau tidak rapi. Jawaban saya, kalau Anda baca tentang manajemen, salah satu fungsi manajemen itu adanya organizing. Kan ada planning, organizing, controlling, actuating dan controlling. Kalau George F. Terry dia menyebutnya ada yang disebut dengan POAC, POCK, POAC, planning, organizing, actuating dan controlling. Nah, ketika berbicara bagaimana setiap pekerjaan terbagi dengan baik dalam manajemen, itu masuknya dalam organizing, mengorganisasi gitu. Jadi salah satu fungsi manajemen itu adalah mengorganisasi. Bagaimana cara mengorganisasi? Nah, di sini ada indikator-indikator organisasi. Indikator-indikator dalam mengorganisasi. Nah, yang pertama indikator mengorganisasi itu adalah adanya job description dari setiap jabatan. Itu udah pasti. Nah, kalau tidak ada job description, maka tidak mungkin siapa ini? Oh, ini siapa nih? Oke. Kemudian yang kedua, ketika ada job description, maka harus ada susunan atau staffing dalam dalam eh, gini. Siapa mengerjakan apa itu jadi di job description. Tapi ada strukturnya. Contoh ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itu ketika melakukan proses-proses itu namanya proses organisasi. Jadi kalau ada pertanyaan begini, bagaimana cara yang harus ditempuh agar setiap pekerjaan terbagi dengan baik dalam manajemen sebuah lembaga? Ya pertama harus bikin dulu struktur organisasinya. Yang kedua dibuat job description-nya. Lalu di situ ada yang disebut dengan reward and punishment. Reward punishment itu artinya ada yang diberikan ganjaran atau diberikan reward dan juga diberikan sanksi bagi mereka yang melanggar sebagai bagian dari pelaksanaan job description. Nah, ketika job description sudah ada, struktur sudah ada, maka yang dilakukan selanjutnya adalah implementasi dari struktur itu. Nah,
Itu hanya bisa dilakukan ketika orang melakukan proses-proses evaluasi dalam proses manajemen itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dari Lutfiah Az-Zahra. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, bagaimana langkah-langkah strategis dalam mengkoordinasikan SDM dalam manajemen pendidikan Islam? Langkah-langkah strategis mengkoordinasikan. Sebetulnya proses mengkoordinasikan ini bagian dari proses organizing. Ya, saya ulang. Proses mengkoordinasikan ini adalah bagian dari proses organizing. Kenapa organizing? Proses koordinasi karena dalam pelaksanaannya pengorganisasian itu tidak akan berjalan ketika ada komponen-komponen dari staff yang ada itu tidak terkoordinasi dengan baik. Dan itu hanya bisa dilakukan sekali lagi kalau ada standar yang dipakai. Orang nyebutnya hari ini istilahnya ada standar operasional prosedur atau prosedur operasional standar. Itu yang namanya istilah standar. Sekali lagi, istilah standar itu muncul sebagai bentuk paling minimal dalam sesuatu. Kalau motor ada standarnya, itu fungsinya berarti untuk menyangga. Nah, di lembaga pendidikan Islam terutama, yang masih lemah itu adalah koordinasi antar lembaga, antar unit ketika dia berada dalam manajemen organisasi. Persoalannya adalah, kan ada pertanyaan, bagaimana langkah strategisnya? Saya sih berpikirnya sederhana. Strategis itu artinya orang berpikir praktis. Bagaimana menyelesaikan masalah, itu strategis. Bagaimana, lamun cek Sunda mah istilah strategis itu filosofi laukna benang caina herang, itu strategis. Ya. Nah, istilah strategis ini muncul akibat apa? Karena banyak langkah yang dilakukan tidak efektif, tidak efisien, dan tidak produktif. Itu tiga istilah yang harusnya muncul dalam mengkoordinasikan SDM. Jadi kalian kalau ada di lembaga pendidikan harus tahu yang namanya manusia, dia sebagai manusia itu punya kemampuan, kompetensi. Kompetensi seseorang itu berbeda-beda. Bagaimana agar ketika dia memiliki kemampuan itu, lalu dia ditempatkan di jabatan tertentu, berhasil dalam tugasnya, itu hanya bisa ketahui ketika kita mengukur kemampuannya dengan tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, maka proses pendewasaan dalam sebuah organisasi itu penting. Maka kenapa kemudian, contoh, dipilihlah orang-orang itu mereka yang sudah ada pengalamannya. Dalam rangka apa? Menyelesaikan tugas-tugas baru yang lebih sulit kan ya. Jadi kalau misalkan nih, orang jadi kepala sekolah, kalau di lembaga pendidikan, itu ujung-ujung langsung kepala sekolah. Kalau dia ketika contoh baru aja lulus S1, SPDI tahun 2020, terus langsung jadi kepala sekolah, gempor. Kenapa gempor? Karena banyak hal yang dia tidak pahami dari jabatannya itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengkoordinasikan SDM? Contoh, dia punya wakil kepala, dia punya guru yang mungkin secara usianya lebih tua dari dia. Apa itu gak urus? Enggak apa? Enggak ada masalah mengkoordinasikan dalam proses manajemen. Ya, nggak bakalan strategis langkahnya. Tuh. Jadi cara yang paling strategis ya untuk langkah-langkahnya ini adalah pertama orangnya atau si orang itu harus menjalani proses-proses dari awal. Makanya kalau misalkan kalian yang sekarang di kelas karyawan ini ada yang sudah ngajar, ada yang sudah belajar organisasi jadi TU lah atau apa. Pastikan bahwa itu semua adalah social experience kalian dalam hidup yang itu nggak bakalan bisa diganti dengan rupiah. Jadi kalau misalkan kalian nih karena masih kuliah, kepala sekolah nyuruhnya cuma bikinin surat, ngetik lah, ngantarkan surat, bikinin kopi lah atau apa. Jalani itu sebagai sebuah proses karena itu langkah strategis dalam rangka mengkoordinasikan SDM. Jadi pada saat Anda pada posisi puncak contohnya sebagai kepala sekolah di lembaga itu, Anda sudah tidak aneh dengan pekerjaan ngetik. Anda tidak aneh lagi dengan pekerjaan operator, tidak aneh lagi dengan pekerjaan TU, bahkan tidak aneh lagi dengan pekerjaan guru karena Anda
sebelumnya adalah orang guru. Jadi social experience ketika kalian ada di lembaga itu harus dilakukan, harus dijalani sebagai bagian dari proses menuju pengalaman yang lebih luas lagi nanti ke depannya. Kemudian yang ketiga, mengenai manajemen, ini dari Naufal Firdaus. Mengenai manajemen pendidikan Islam, apakah ada menurut Bapak saat ini suatu lembaga dalam skala besar yang manajemennya bagus dan bisa dijadikan percontohan, Pak? Banyak. Malah kalau dulu mah sedikit, ya, kalau dulu mah sedikit, saya bilang sedikit. Kalau sekarang itu justru banyak. Kenapa banyak? Karena orang baca, karena orang mempelajari, karena orang belajar. Nah, saya berikan contoh saja. Kalau manajemen yang bagus itu berarti dilihat dari apa? Dari outputnya. Output apa? Output dari lulusannya itu bagus. Nah, kalau ditanya, apakah ada lembaga pendidikan Islam yang ini outputnya bagus-bagus? Banyak. Saya beri contoh saja. Ada yang namanya Man Insan Cendekia di Tangerang. Kalau Man Insan Cendekia itu ada di beberapa provinsi, di beberapa kota di Indonesia. Salah satu kalau yang di Jawa Barat itu di mana di Tangerang, di Serpong. Itu ada Man Insan Cendekia. Ketika bicara Man Insan Cendekia, coba dilihat ketika bicara tentang apa? Tentang Man Insan Cendekia, itu lulusan Man Insan Cendekia hampir 99% itu diterima di perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena yang namanya Man Insan Cendekia itu pengelolaannya luar biasa, biayanya juga tinggi. Dan memang siswa yang masuk pun inputnya maksudnya itu melalui proses dan seleksi yang sangat ketat sehingga dia bisa masuk ke sana itu. Dan kerjaannya hanya belajar, belajar, dan belajar saja. 24 jam siswa itu gratis dari mulai masuk, makan, pakaian, dan lain-lainnya gratis. Jadi kalau misalkan kalian punya anak ke depan nanti, kalau misalkan mau, itu milik Kementerian Agama, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Ya. Nah itu bagus nggak Pak? Bagus. Dari sisi manajemennya, apa alat ukur nyebut bagusnya? Kalau sekarang gampang, akreditasinya apa? A. Oke, dapat A akreditasinya. Tapi outputnya gimana? Banyak melanjutkan ke perguruan tinggi nggak kalau untuk aliyah ya? Kalau untuk sanawiyah, apakah banyak yang melanjutkannya ke jenjang lebih tinggi lagi, ke SMA, ke SMK, atau ke aliyah juga, dan lain-lain. Jadi, relatif bagus. Nah, ketika bicara Pak, itu kan negeri. Ada nggak swasta yang bagus juga? Ada lah. Banyak. Di Sukabumi juga banyak sekali yang bagus. Anda kalau mengukur lembaga pendidikan, paling tidak alat ukurnya 3. Paling tidak. Pertama, apakah respon masyarakat menyekolahkan anak ke lembaga itu banyak apa enggak? Itu aja dulu. Oh ternyata banyak nih. Sampai ngantri, malah ada sampai yang nggak lulus ketika masuk disaring dan di sharing gitu ya. Di apa di testing gitu sampai ada yang nggak masuk. Berarti seleksi ketat. Kalau seleksi ketat berarti lembaga itu nggak butuh banyak siswa. Yang dia butuhin adalah orang-orang atau siswa-siswa yang berkualitas. Kalau misalkan yang nggak diterima, berarti dia cocok di tempat yang lain, bukan dia nggak cocok di situ, tapi cocok di tempat yang lain. Ya, di Sukabumi, saya nggak mau nyebut nama lah, nanti khawatir. Kalau yang tadi negeri sih wajar ya karena negara ya. Tapi kalau di Sukabumi, yang Anda sendiri ukur sendiri lah. Itu yang pertama dari masyarakat, animonya masyarakat. Yang kedua, itu dari pelayanan. Kalau Anda melihat manajemen itu baik atau tidak, itu lihat layanannya. Layanannya itu banyak. Layanan buat orang tua, layanan untuk siswa, ada layanan untuk guru. Bagaimana mereka memperlakukan siswa, guru, orang tua itu, apakah sebagai mitra, apa sebagai apa ya bahasa lainnya sapi perah saja. Karena ada juga lembaga pendidikan yang dia buka lapak, ya buka lapak itu artinya buka lembaga pendidikan, tugasnya hanya nyari siswa supaya dapat duit bos. Terus gurunya gimana? Gurunya nggak disejahterakan. Yang ada gurunya hanya dibayar
tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar, ini juga jadi persoalan berikutnya. Dan ini banyak kejadian lah. Kalian nanti kalau masuk di dunia nyata, bukan di dunia maya ya, pasti akan banyak ketemu dengan kasus-kasus seperti itu. Oke, ini dari Sri Nurul Khatimah. Bismillah, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu mengelola sesuatu yang dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan. Dan dalam manajemen itu harus memiliki struktural jika dilihat dari pengertian. Jadi, bagaimana jika kita memanage pencapaian pribadi misalnya, membuat target, otomatis target itu memerlukan pemanajan atau pemanajan. Sedangkan dalam pengertian menggunakan orang lain. Apakah ini termasuk dalam konteks memanage? Apakah ada kata lain untuk memanage diri? Oke. Anda ini kayaknya suka ikut kegiatan pengembangan diri lah, sosial-sosial gitu ya. Seminar-seminar. Tapi bagus. Oke. Pertanyaannya, jawabannya simpel banget sebenarnya. Apakah ada orang yang mencapai sesuatu itu karena diri sendiri? Saya yakin nggak ada. Kalaupun terlihat seperti dia melakukannya sendiri, sebetulnya hakikatnya enggak. Bahwa ada orang atau pihak lain yang berkontribusi terhadap pencapaian dia sendiri. Oke. Contoh yang paling gampang. Nah, contoh yang paling gampang adalah kalau Anda ingin masuk ke apa bos? Ke perguruan tinggi tertentu, ini lagi sharing your screen. Pakai Webex. Ya. Kalau Anda melihat kasus orang mencapai tujuan hidup, pertanyaan saya, apakah dia betul-betul sendiri melakukannya, atau memang selalu ada orang lain yang di belakang? Kalau Anda yang sudah berumah tangga, nih, ya, yang jadi suami, yang jadi istri, yang kerja contoh suaminya, yang di rumah istrinya cuma di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Ketika si suaminya itu memiliki rizki, berhasil dalam karirnya, apakah si istri yang di rumah itu nggak ada kontribusi apa-apa? Jawabannya, Anda bisa tebak sendiri. Ada pasti. Apa kontribusinya? Ya kontribusinya dia jagain rumah Anda, jagain anak Anda, jagain harta Anda. Itu yang bisa dikerjakan. Dan itu memberikan kontribusi besar. Maka salah kaprah kalau kemudian orang anggap bahwa keberhasilan itu hanya keberhasilan dari pribadinya saja. Salah besar. Nah, apakah kalau begitu kemudian seperti menggunakan orang lain? Istilahnya mungkin bukan menggunakan orang lain ya. Bahwa keberhasilan yang kita kerjakan itu sama sekali bukan 100% pribadi kita. Jadi makanya kalau kemudian Anda bilang bahwa, Pak, saya doain ya, saya mau ujian, mudah-mudahan saya lulus. Ya, saya doain. Walaupun mungkin dia nggak doakan ketika dia sholat, tapi cuma ngomong doakan doang. Segitu juga sudah alhamdulillah ada kontribusi orang memberikan aura positif terhadap apa yang akan kita kerjakan. Kalau Anda punya target sendiri untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan, apakah kita bisa menggunakan orang lain? Bisa. Termasuk menggunakan orang lain berdoa untuk kita. Apakah itu bukan menggunakan orang lain? Dan dalam konteks manajemen, ya sama juga. Mungkin dia tidak secara langsung terlibat. Itu aja masalahnya. Tapi kan pengaruh itu ada pengaruh yang langsung dan ada yang pengaruh tidak langsung. Oke, jadi jawabannya sudah ketemu lah. Dalam konteks memanage itu bisa menggunakan orang lain, ya minimalnya ya nggak doa lah, ya. Kalau karena ini jawaban, karena ini apa? Karena ini kan pertanyaannya adalah pencapaian pribadi, ya. Kalau misalkan ada pencapaian pribadinya dagang, dimodalin lah, kemudian di coach supaya anda pintar, kemudian kalau anda gagal, anda juga dilatih supaya bisa bangkit dari kegagalannya, itu lain cerita lain. Karena anda dibantu saja. Oke. Dari Siti Nurjana, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara manajemen agar manajemen pendidikan lebih efektif diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Kalau ini mungkin istilahnya bukan manajemen pendidikan, tapi lebih tepatnya manajemen pembelajaran. Kan artinya pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Kenapa sih Pak zaman sekarang tiap-tiap ngomong pasti kudu di manage, kudu manajemen nah. Termasuk hati juga ada manajemen hati, manajemen kolbu itu agim itu kan manajemen kolbu itu. Kira-kira tepat tuh sih istilah manajemen untuk menamakan dengan istilah kolbu gitu. Nah ini juga jadi soalan yang lain. Ya. Tadi nama mungkin Agim itu punya harapan bahwa yang namanya hati itu perlu ditata. Gitu. Karena perlu ditata, maka perlu dikelola dengan benar. Nah, itu aja mungkin istilahnya. Cuma nggak ada yang keren buat dipakai sama orang-orang. Ya pakailah nama manajemen hati atau manajemen kolbu. Jadi menarik gitu aja sih sebenarnya. Ya, oke. Kalau orang menggunakan pembelajaran dengan di manage terlebih dahulu, maka ini yang terjadi. Yang dilakukan oleh orang itu terukur. Ibaratnya gini, kalian lari 2 putaran, lapang merdeka, 1 kali putaran itu 1 kilo. Berarti kalau 2 kali putaran berarti 2 kilo. Jelas garis finishnya, maka kalian bakal tahu saya harus melakukan apa untuk mencapai garis finish itu. Nah, kalau ada orang yang dia tidak tahu garis finish, maka yang terjadi dia akan keliling-keliling gak puguh. Ibaratnya orang kerja tapi dia nggak tahu apa yang mesti dikerjain. Karena apa? Nggak terukur. Jadi kalau misalkan dalam proses manajemen pendidikan, apalagi dalam proses manajemen pembelajaran, kalian harus ngerti apa yang kalian kerjakan itu apakah sesuai dengan apa yang kalian sedang inginkan atau tidak. Makanya saya paling betul ya, bahasa saya mungkin rada kasar sedikit. Saya tidak suka dengan orang yang terutama mahasiswa yang dia itu beralasan dengan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Contoh kasus ini, Pak maaf ya saya nggak bisa ngerjain tugas Bapak tepat waktu karena saya ada alasan A, B, C, D, E. Ini kan kalau misalkan kita mau telusuri lebih lanjut, kenapa sih dia bisa terlambat? Karena yakin nggak ada perencanaan. Nggak direncanain dulu. Kalau misalkan contoh nih ada tugas, deadline-nya 1 minggu. Berarti di hari ini dia udah tahu dong apa yang mesti dia kerjain. Karena dia juga harus mengukur dong bahwa pekerjaan ini susah dan saya juga ada kerjaan-kerjaan lain maka harus segera saya kerjakan. Karena tugas saya jadi mahasiswa, saya banyak beban dan kuliah juga nggak satu, ada beberapa mata kuliah, contoh ada 10 mata kuliah dan semuanya ada tugas, maka saya kerjakan dengan segera. Harusnya tahu waktu, tapi faktanya nggak begitu. Karena nanti aja deh, main dulu aja deh, main game aja dulu atau kemana dulu aja dan lain-lain. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang dikerjakannya itu tidak sesuai dengan harapan. Dia nggak punya perencanaan hidup, apalagi hidup yang belajar aja yang 1 semester aja perlu ada proses perencanaan, apatah lagi dengan hidup kalian yang masih panjang, masa nggak ada perencanaan? Dan ingat bahwa proses perencanaan itu bagian dari memanage atau proses manajemen. Maka kenapa orang suka bikin rencana gitu? Pak, tapi kan ngapain juga kita bikin rencana kalau dalam perjalanannya rencananya gagal karena banyak masalah. Loh, orang yang gagal itu sebetulnya karena dia gagal merencanakan. Jadi kalau kalian gagal dalam merencanakan, sebetulnya kalian sudah merencanakan kegagalan. Sementara perencanaan itu dalam konteks manajemen itu adalah bagian awal dari proses pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu adalah bagian dari setelah proses pengorganisasian dan sebelumnya diawali dengan perencanaan. Karena perencanaan pun itu dimulai dari evaluasi. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana agar manajemen pembelajaran lebih efektif? Kalian harus bisa banyak introspeksi, evaluasi, muhasabah. Itu aja dulu. Itu yang paling penting. Gak mungkin muncul perencanaan kalau tidak ada proses evaluasi. Ya, oke. Itu jadi kalau untuk pembelajaran sehari-hari, ya kalian belajarlah dari pengalaman hidup.
Dan every day is different. Setiap hari itu berbeda. Jadi jangan pikir bahwa aing mah pusing tiap we kieu deui contohnya. Asana teh bosen kieu deui. Udang sare terus sahur, nge sahur salat sare. Terus salat deui beurang, geus beurang sare deui. Bosennya iyalah, kegiatan juga nggak produktif, ngapain? Coba kamu dalam waktu 1 bulan puasa ini, berapa juz yang kalian selesaikan, berapa buku yang kalian baca, bikin tulisan, bikin artikel, bikin tugas di dosen-dosen yang belum Anda kerjakan. Kalau perlu tanya dosennya, Pak, 1 semester ini Pak kan corona nih, bisa nggak Pak tugasnya itu kasih tahu dari sekarang Pak, biar saya lebih enak mengerjakannya, biar saya lebih semangat lagi. Tapi kan nggak ada yang ngomong kayak gitu. Jadi kalau dosen nggak ngasih tugas tuh Anda mah alhamdulillah dosennya bagus. Alhamdulillah dosennya puhuan. Kan begitu. Yang bikin repot perjalanan hidup Anda untuk memanage pembelajaran sehari-hari. Oke, ini Nurjanah juga ada 2. Nah, sebetulnya sama ya. Kedua. Oke, selanjutnya ini ada Zahra Nur Afifah. Bismillah, izin bertanya Pak, bagaimana tahapan atau bentuk atau cara yang dilakukan agar berhasil mencapai tujuan yang efektif itu? Saya jelasin dulu istilahnya ya. Ada efektif, ada efisien. Dua-duanya sama ketercapaian pada tujuan. Efektif itu artinya dilihat dari sisi bagaimana waktunya cepat. Penggunaan waktunya efektif. Ini efektif itu urusannya dengan waktu. Ya. Kedua, ada istilah efisien. Kalau efisien itu lebih pada aspek biaya. Jadi makin kalian bisa menekan biaya, maka makin efisien. Nah, kalau dalam efektif, ya, kalau dalam efektif nih, selama memang waktu tercapainya tujuan itu lebih cepat, maka seberapapun biaya yang dikeluarkan nggak masalah. Yang penting efektif. Tapi kalau bicara efisien, maka persoalan waktu rek lila, arek tercapainya terserah, no penting biayanya kecil. Nah, itu berarti bicaranya efisien. Cuma orang Indonesia mah pinter, manusia mah apa pinter gitu, pinternya pinter kodek gitu. Apa pinter kodek itu? Pokoknya yang efektif jeung efisien. Biayana leutik tapi tercapai tujuannya gancang. Nah, itu orang-orang itu makanya ada istilah efektif dan efisien. Sebetulnya efektif dan efisien itu tidak berarti atau tidak berguna ketika tidak produktif. Ini masalahnya. Kecil gitu. Kalau misalkan bicaranya produktif, maka dia efektif dan pasti efisien. Produktif. Produktif artinya dia menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang dia kerjakan hari ini. Jadi tahapannya agar mencapai tujuan itu ya sebetulnya kalau dalam konteks manajemen ya Anda harus lakukan perencanaan dulu dong, evaluasi dulu dong, lakukan hal-halnya dengan benar. Termasuk di lembaga pendidikan Islam. Nah ini yang nanti kalau misalkan Anda di lembaga pendidikan Islam jadi guru contohnya nih, jadi guru, jadi kepala atau jadi apapun di sana, saya berharap Anda harus punya yang namanya planning. Ya. Karena perencanaan itu ada ilmunya sendiri. Rencana itu dilihat dari tujuan. Menetapkan tujuan itu masuk dalam rencana loh. Yang kedua, menetapkan waktu tercapainya. Itu ditetapkan dalam perencanaan. Yang kedua, menetapkan siapa mengerjakan apa untuk mencapai itu. Itu masuk dalam konteks perencanaan. Jadi saya pikir ini bagian-bagian yang sangat harus diperhatikan betul yang ada dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Yang kalau kemudian kalian baca dalam ini, dalam materi-materi ini sebenarnya apa yang tadi saya omongin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu masuk dalam proses-proses ini. Walaupun secara tidak langsung ya, walaupun secara tidak langsung. Oke. Saya sekarang buka dulu pertanyaan deh. 2, satu dari kelas C, satu dari kelas D sebelum kita tutup ya sesi ini. Ada yang mau bertanya silahkan. Sok. Ada kok jadi berkurang jadi 26 ya?
Supiani ada, Adelia ada. Siapa lagi nih? Silakan. Ada? Suaranya di ini nih. Stop. Siapa? Ada lain? Anjar. Ada nanya Anjar? Atau siapa? Ini suaranya pada kemana ini? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Vira? Vira. Bukan? Ya. Oke. Gimana Vira? Kalau perihal produktif sama sibuk itu sama nggak, Pak? Dengan sibuk. Produktif sama sibuk sama apa beda gitu? Kalau menurut kamu sama beda? Gimana ya? Saya nanya, Bapak nanya nih, menurut kamu sama apa beda sibuk sama produktif? Ya nggak tahu, makanya nanya, Pak. Oke. Kamu suka lihat podcastnya si Deddy Kobuzer nggak? Kalau Jarang, Pak. Nggak. jarang ya, oke. Kalau jarang nggak apa-apa. Jadi gini, ada sebuah kala, saya carikan di ini ya, di Google. Silakan buka screen, saya bakal buka screen. Di ini di apa di internet itu ada apa ya? Hmm, ada sebuah quote produktif. Nih, quote. Nah ini nih, kelihatan nggak Fir? Don't be busy, just be productive. Dengar nggak? Lihat nggak Fir? Ya, ya kelihatan, Oke. Pak. Janganlah Anda itu sibuk. Yang harusnya dilakukan itu adalah produktif. Sekarang pertanyaannya, Pak, hari produktif teh naon, hari sibuk teh apa? Kan gitu berenang. Nah, saya jawab nih, yang namanya produktif itu berarti ada yang apa sih yang dihasilkan? Nih, saya kasih tahu nih rumusnya buat Anda biar biar cerdas memilih istilah yang tepat untuk hidup Anda juga. Yang pertama, produktif itu Anda menghasilkan pengetahuan. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak menghasilkan pengetahuan apapun, malah pengetahuannya mungkin pengetahuan yang lama, maka itu tidak produktif. Maka yang harus pertama kali Anda lakukan adalah Anda ketika mengerjakan sesuatu, maka harus memiliki pengetahuan yang didapatkan dari apa yang Anda kerjakan. Satu itu. Yang kedua adalah kalian mengukurnya dari social experience-nya, pengalaman sosial. Contoh nih, kalian pergi ke satu tempat karena belum pernah datang ke situ, kemudian tersesat. Ketika tersesat, kemudian kalian menemukan pengalaman buruk, yaitu apa? Terjebak dalam suasana malam di hutan contohnya. Tapi kalau Anda yakinkan bahwa itu adalah pengalaman nambahnya pengalaman hidup kalian, berarti kalian itu sedang menambah social experiences. Kalau nama pengalaman gimana? Itu bagus, produktif. Karena sebetulnya kesiapan kalian menghadapi masalah itu adalah sebanyak kalian memiliki pengalaman-pengalaman.
Jadi kalau pengalamannya sedikit, maka persoalan dia memecahkan masalah juga bakal kecil kemungkinan bisa selesai. Itu loh. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, Pak, sama nggak sibuk dengan produktif? Ya pasti beda. Kalau sibuk mah, ini sibuk ya, sibuk mah dia sok nggak ada waktu buat yang lain kecuali dia mengerjakan sesuatu. Tapi ingat, yang dikerjakannya nggak punya tujuan. Nah, makanya yang ketiga indikator dari produktif itu adalah have a goal gitu. Punya tujuan. Anda tahu bahwa ketika Anda mengerjakan itu ada tujuan yang bisa dicapai. Maka ketika itu terjadi, maka Anda sudah produktif. Jadi produktif itu ukurannya satu, apa? Ada tujuan, dua, ada pengetahuan di situ, ada ilmu pengetahuan di situ. Yang ketiganya, Anda memiliki social experience, pengalaman sosial. Maka perbanyaklah Anda mengalami sesuatu. Karena ketika Anda banyak mengalami sesuatu, Anda akan bijak untuk berhadapan dengan sesuatu. Oke, itu saja. Ada yang lain? Baik, Pak, makasih. Oke. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup aja deh. Udah 12:30. Saya belum sholat nih, ya. Oke. Tolong yang bikin absen dikirimkan absennya ke saya. Dan yang ini ada 14 orang waiting in lobby nih. Apa? Nih udah saya admit nih. Udah banyak jadinya tuh. No one is waiting in lobby. Itu udah masuk jadi 14 satu orang. Ini yang datang telat-telat nanti saya share ininya apa materinya di YouTube. Nanti tinggal Anda eh, apa like, comment, subscribe ya untuk materi ini diperbanyak atau dipahami. Saya barusan materinya lebih banyak menjawab pertanyaan Anda di sesi materi pokok ya, materi pokok. Oke, minggu depan berarti hari Minggu saya minta kelompok satu yang kelompok satu dan dua tampil ya. Supiani Iya, sama Pak. siapa si Noval tolong diatur sedemikian rupa ya, termasuk menampilkan PowerPoint-nya ya, menampilkan PowerPoint dan diskusi. Saya hanya pendengar saja. Saya pengen tahu aja kemampuan Anda presentasi di dalam konteks tanya jawab secara online seperti apa. Ini tolong nih kamera-kameranya tolong dinyalakan dong. Aas, Ayana, siapa nih yang cuma huruf-huruf doang ini lagi di Firmansyah di mana ini? Hadir Supiani Pak. malah ayat 2. kelas C Pak, kelas D Ya kelas mau D kelas C mau kelas D pokoknya tampilkan. Kayak bisa mau kapoto ya di rekaman ya. Kamu tidak menampilkan ininya. Dianggapnya aing ngaran mah kan bisa sahawae. Ini Zizah Nur ini kenapa gambarnya miring begitu Zizah? Oke, ada lagi sok yang mau tanya, silakan. Oke, ada lagi? Ini belum pada tampil ini gambar-gambarnya. Saya Pak tampil tuh Pak. Oh, Pernah tampil tuh Pak. wah, tampil. Pas Yuk, buku yang Pak. Ini Dede Ya Pak, non duaan gitu teh. ikutan 2S1 paket Adik Pak kakak, itu. Pak. Oh, Adik kakak Pak. purnama paket adik kakak hemat. ini. Paket hemat Bang sudah. Saya Oke, ada pertanyaan lain? Pak hadir Pak, Nopal Pak hadir.
Mana sih kepala ya wajahna. Aduh, teh. Sebenarnya teh tadi Supiani mana Supiani. Oke deh. Gitu aja dulu ya. Bapak mau sholat dulu, mau ada ujian nanti jam 1 ujian tesis. Ya. Oke, Pak. Oke, absenna eta saat Supiani tolong dikirim ke WA ya. Ini yang baru masuk siapa nih? Wah, Mak. Oke, tolong diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau apa? Kalau apa? Mencet apa? Mencet apa?